kembali dengan Kios Belajar. Pada video kali ini akan membahas pelajaran mengenai perbandingan pada trigonometri. Kita langsung saja. Perhatikan segitiga siku-siku ABC berikut dengan titik sudut siku-siku C. Jadi ini adalah segitiga ABC, siku-sikunya adalah C. Dan di sini ada sudut alfa, yaitu di titik A. Panjang sisi di hadapan sudut A, sisi depan sudut alfa, dinamakan dengan A. Ya, jadi ini depan sudut alfa adalah dinamakan dengan A, atau kita buat dengan kalimat depan. Lalu panjang sisi di hadapan sudut B. Jadi sisi di hadapan sudut B yang ini, yaitu sisi samping sudut alfa, dinamakan dengan B kecil, di sini disebut dengan samping. Lalu panjang sisi di hadapan sudut C, atau disebut juga dengan sisi miring, dinamakan dengan C. Jadi didapat segitiga ABC, depan sudut alfa yang ini, samping yang ini, dan ini adalah sisi miringnya. Yang dimaksud nilai perbandingan dalam trigonometri adalah 6 nilai perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku, yaitu yang pertama sin alfa. Sinus alfa itu sama dengan A per C, di mana A ini adalah sisi depan, C adalah sisi miring. Jadi sinus alfa adalah sisi depan per sisi miring. Lalu kosinus alfa adalah B per C. B-nya ini adalah sisi samping sudut alfa dan C-nya adalah sisi miring. Lalu tangen alfa adalah A per B, di mana tangen alfa ini adalah A-nya adalah sisi depan, B-nya adalah sisi samping. Ini adalah perbandingan trigonometrinya. Selain sinus alfa, kosinus alfa, dan tangen alfa, ada juga kebalikan dari sin, cos, dan tangen alfa ini, yaitu kosekan alfa. Kosekan alfa adalah kebalikan dari sinus alfa, di mana tadi sinus alfa adalah A per C, maka kosekan alfa adalah C per A, sisi miring per sisi depan sudut alfa. Lalu sekant alfa adalah C per B, sisi miring per sisi samping sudut alfa. Lalu kotangen alfa adalah B per A, sisi samping per sisi depan sudut alfa. Dari nilai perbandingan di atas terdapat beberapa hubungan satu sama yang lain. Ya, tadi sudah saya sebutkan hubungannya apa. Kosekan alfa itu adalah kebalikan dari sinus alfa. Jadi kosekan di sini adalah sisi miring per sisi depan, sementara sinusnya adalah sisi depan per sisi miring, jadi kebalikannya. Dan sekant alfa adalah kebalikan dari kosinus. Sekant alfa sisi miring per sisi samping, kebalikan dari sisi samping per sisi miring. Lalu kotangen alfa adalah kebalikan dari tangen, yaitu sisi samping per sisi depan, tangannya adalah sisi depan per sisi samping. Jadi kosekan alfa sama dengan 1 per sin alfa. Lalu kosekan alfa adalah 1 per kosinus alfa, dan kotangen alfa sama dengan 1 per tangen alfa. Inilah yang menjadi hubungannya. Contoh soal. Dari segitiga siku-siku di samping, tentukanlah nilai dari sinus alfa, kosinus alfa, tangen alfa, sinus beta, tangen beta, dan kosekan beta. Ya, jadi kita ingat sekali lagi, sinus itu adalah sisi depan per sisi miring, kosinus adalah sisi samping per sisi miring, tangen adalah sisi depan per sisi samping. Jadi ketika ditanyakan, kita lihat sudutnya, apakah dia alfa atau beda. Karena kalau alfa dengan beta ini sangat berbeda hasil jawabannya nanti. Oke, kita langsung jawab saja. Untuk sinus alfa, kita lihat sudutnya, sudut alfa. Sinus alfa adalah sisi depan. Depan dari sudut alfa adalah 3. Lalu sisi miringnya adalah 5. Maka jawabannya adalah 3/5. Yang bagian B,
Kosinus alfa, alfanya yang ini. Kosinus adalah sisi samping adalah 4, miringnya adalah 5. Maka jawabannya adalah 4/5. Lalu yang bagian C, tangen alfa tetap sama alfa di sini. Tangen itu adalah sisi depan per sisi samping. Ya, sisi depan alfa per sisi samping alfa, yaitu 3/4. Yang bagian D, sinus beta. Nah, ini sudah berbeda. Kalau tadi kita melihat sudutnya alfa, sekarang sudutnya beta. Sinus beta, sisi depan beta adalah 4 dan sisi miringnya adalah 5. Maka sinus beta sama dengan 4/5. Tangen beta. Tangen beta adalah sisi depan per sisi samping. Tangen beta sisi depan per sisi samping. Sisi depannya 4, sisi sampingnya 3, maka tangen beta adalah 4/3. Sangat mudah ya. Nah, yang terakhir adalah kosekan alfa. Kita ingat kembali, kosekan itu adalah kebalikan dari sinus. Maka kosekan beta, kalau tadi kosekan beta adalah kebalikan dari sinus, sinusnya adalah sisi depan per sisi miring, maka kosekannya kebalikannya, sisi miring per sisi depan. Maka jawabannya adalah 5/4. Inilah jawabannya, sangat mudah dipahami. Kita masuk ke contoh yang kedua. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B, di mana AB sama dengan akar 12 cm dan AC sama dengan 4 cm. Tentukanlah nilai dari cos A, tangen C, dan kosekan A. Kita jawab. Sebelum kita jawab, kita harus menggambar dulu segitiganya, yaitu segitiga A, B, C. Dan dikatakan di sini adalah siku-siku di B. Siku-siku di B, di mana AB sama dengan akar 12 cm dan AC sama dengan 4 cm. Kita bisa mencari cos A, tangen C, dan kosekan A jika kita mendapatkan nilai dari BC. Jadi nilai dari BC ini kita kerjakan dengan menggunakan teorema Pythagoras. BC kuadrat sama dengan AC kuadrat dikurang AB kuadrat. BC kuadrat sama dengan 4 kuadrat dikurang akar 12 kuadrat. Maka BC kuadrat sama dengan 4 dikuadratkan sama dengan 16. Akar 12 dikuadratkan sama dengan 12. Maka BC sama dengan akar 16 dikurang 12 adalah 4. Maka BC sama dengan 2 cm. Nah, setelah dapat nilai BC, kita sudah lebih mudah untuk mencari kosinus A. Kosinus A yang ini adalah sisi samping sudut A per sisi miring. Ya, sisi samping per sisi miring. Sisi sampingnya adalah akar 12, miringnya 4. Jadi jawabannya akar 12/4. Akar 12 ini adalah 2 akar 3/4. Kenapa 2 akar 3? Karena akar 12 ini adalah 4 dikali 3. 4-nya diakarkan menjadi 2. Lalu disenangkan lagi menjadi akar 3/2. Itu untuk cos A. Untuk tangen C. Tangen C kita lihat C-nya di sini. Tangen C adalah sisi depan per sisi samping. Sisi depan per sisi samping. Depannya adalah akar 12, sampingnya adalah 2 karena sudut C. Maka didapat 2 akar 3/2 sama dengan akar 3. Lalu kosekan alfa itu, kosekan A itu adalah kebalikan dari sinus. Maka jawabannya adalah 4/2 sama dengan 2. Jadi itulah contoh-contoh soal untuk perbandingan trigonometri.